Saya sudah bersama dengan Direktur Utama PT BRI Persero Tbk, Bapak Sunarso. Pak Sunarso, sebelumnya selamat untuk CNBC Indonesia Awards-nya, dan ini kita akan membahas terkait dengan outlook di tahun 2022. Tapi sebelum membahas outlook-nya, kira-kira seperti apa Pak evaluasinya di sepanjang tahun 2021 ini? Oke, tahun 2021 saya kira yang penting adalah bahwa kita semakin menemukan format untuk menghadapi tekanan karena krisis. Kalau tahun 2020 kita masih bingung gitu, ini harus dihadapi dengan cara apa gitu. Tetapi tahun 2021 yang kita patut syukuri adalah kita semakin mengenali ya tekanan-tekanan ataupun tipe krisis yang disebabkan oleh pandemi ini. Artinya kita menemukan formatnya. Itu di tahun 2021. Tapi kemudian sampai semester 1 itu menunjukkan pertumbuhan yang sangat baik. Tetapi kemudian memang ada gelombang kedua yang membuat kita terpukul ataupun drop kembali. Dan kemudian bagi saya, karena di BRI memang ada riset yang rutin, terutama untuk melihat indeks UMKM ya, indeks UMKM. Dan dari hasil riset tentang indeks UMKM, saya bisa sampaikan bahwa di kuartal 3 2021 itu memang indeks aktivitas bisnis itu menurun karena gelombang 2. Tetapi indeks ekspektasi memasuki kuartal 4 itu ekspektasi bisnis dari pelaku UMKM itu naik. Demikian juga indeks kepercayaan terhadap pemerintah dalam mengelola perekonomian itu juga naik. Artinya memasuki kuartal 4 dan juga memasuki tahun baru 2022, saya kira kita memiliki tones, memiliki semangat yang lebih optimis. Apakah ini juga tergambar Pak di kredit UMKM khususnya ya, karena kita ketahui juga BRI berfokuskan kepada UMKM? Saya kira sangat tercermin ya di dalam pertumbuhan kredit. Kita sampai semester 2 kita punya aspirasi di full year itu 1 tahun 2021 itu ingin tumbuh antara 6 sampai 7% kredit ya di BRI. Dan itu sampai di semester 1 masih susah ya, masih susah. Tetapi kemudian sekarang saya bisa menunjukkan bahwa sampai November kredit kita sudah bisa tumbuh di atas 8%, ya, di atas 8% ini yang paling penting. Dan kemudian catatan yang paling penting bahwa sepanjang tahun itu dominasi pertumbuhan kredit ada di segmen mikro. Karena mikro kami selalu tumbuh di atas 10%. Lebih tepatnya sampai hari ini kredit mikro di BRI masih mampu tumbuh 13,5%. 13,5%. Kemudian kalau tadi kita intinya adalah terkait dengan outlook ya Pak di tahun 2022, nanti kira-kira seperti apa sih Pak outlook-nya untuk pemulihan ekonomi juga, kemudian juga untuk kinerja dari BRI di tahun depan seperti apa Pak? Salah satu yang mendorong pertumbuhan ekonomi saya kira adalah pertumbuhan kredit juga ya. Kalau pertumbuhan kredit kita bisa tumbuh di atas 8% dan kemudian sekarang terutama di mikro saya bisa tumbuh 13,5%, maka proyeksi ke tahun 2022 pertumbuhan kredit akan lebih tinggi dari itu, dan artinya lebih tinggi dari sekitar 8 atau 6%. Kita kan targetkan tumbuh 6 sampai 8%, dan sekarang sudah terlampaui. Sehingga kita bisa berharap bahwa pertumbuhan kredit di tahun 2022 di atas 8%. Kalau demikian kira-kira mungkin kita bisa optimis apabila tidak ada hal yang menyebabkan drop kembali, tidak ada third wave ya. Saya kira mungkin kita bisa optimis bahwa perekonomian kita, GDP kita bisa tumbuh sekitar 5%. 5% di tahun 2022, oke. Kalau kita berbicara tahun 2021 ini, kira-kira 3 kata Pak menggambarkan tahun 2021 ini seperti apa? Tahun 2021 menurut saya kita menemukan format untuk beradaptasi dengan tekanan, itu yang pertama. Yang kedua, kita makin resilient. Dan yang ketiga, kita memiliki optimisme bahwa kita bisa tumbuh secara sustain. Oke, lebih dari 3 kata, 3 kalimat ya Pak. Terima kasih Pak Sunarso telah bergabung bersama kami di CNBC Indonesia. Dan demikian perbincangan kami dengan Direktur Utama PT BRI Persero, CNBC Indonesia Beyond Business.